Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun, seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26-27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat,
Baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara semuanya. Shalom. Sebelum kita mulai ibadah online pada hari ini, mari kita satukan hati, kita datang sama Tuhan. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat hari ini, penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Bapa. Engkau selalu memberikan yang terbaik buat kami, dan kami mau datang Tuhan untuk menjumpai Engkau ya Bapa. Mari ya Allah Roh Kudus, kami undang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami di dalam ibadah ini Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan Engkau juga memberkati yang di rumah-rumah ya Tuhan. Engkau berkati setiap kami, Engkau melawat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.
Puji Tuhan, mari siapkan hati saudara. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan saudara. Haleluya. Ya saudara yang di dalam rumah, biar Tuhan datang untuk merawat saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk ruang kudus-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau layakkan kami Tuhan. Dimanapun Tuhan kami berada Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna selalu berada di hati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Oh, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Oh, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Mari layakkan kami Bapa. Dengan darah Anak Domba, ku masuk dengan hati tulus,
Inilah yang menjadi doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya saudara. Kita mau bangkit dan serukan nama Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Mari bangkit dan serukan nama Tuhan Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat hidup sebentar, kalahkan tipu daya dengan kuasa namanya. Mari bangkit saudara, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat hidup sebentar, kalahkan tipu daya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama yang kuat. Nama Yesus, perkataan yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Mari bangkit, serukan nama Tuhan Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat hidup sebentar, kalahkan tipu daya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama yang kuat. Nama Yesus, perkataan yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama yang kuat. Nama Yesus, perkataan yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segala. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar, kuasa yang terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar, kuasa yang terpuji, Dia lebih dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar. Amin. Kuasa yang terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar, kuasa yang terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, kuasa-Nya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Tinggalkan kepada Tuhan saudara. Haleluya. Kita imani pujiannya saudara. Nama Tuhan Yesus adalah nama di atas segala nama. Amin saudara. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga saudara. Pentakosta ketiga, 3, 2, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asia Sastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian
ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Tiba saatnya saudara, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Saudara bisa memberikannya dan memasukkannya ke amplop, dan ketika tiba di gereja, saudara bisa memasukkannya di kotak persembahan. Sebelumnya kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat berkat-Mu, buat kasih karunia-Mu yang melimpah buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan kami Tuhan. Biar Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus. Ketika kami memberi Tuhan, kami percaya kami tidak akan kekurangan Tuhan. Tuhan akan memberikan berkat yang berlimpah-limpah buat kami. Terima kasih Bapa, kami siap memberi. Haleluya, amin. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat
Mari kita bersatu di dalam doa. Benar Bapa, Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Tanpa Tuhan kami tidak memiliki daya dan upaya. Hanya Engkau yang menjadi satu-satunya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat pujian penyembahan yang boleh kami naikkan. Kini saatnya Bapa, kami akan duduk diam. Kami akan belajar mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau sendiri yang akan berbicara hari ini Bapa. Engkau mengurapi hamba, karena hamba tidak memiliki daya apa-apa. Tetapi kami tahu ya Bapa, jika kami berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan campur tangan. Urapi mulut bibir lidah hamba, agar segala perkataan yang keluar dari dalamnya bukan semata-mata dari hamba, tetapi Roh-Mu yang bekerja di dalamnya. Bahkan ajar kami Bapa menjadi pendengar yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan sampai di bulan yang kelima di tahun integrity ini. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka dari Kisah 13 ayat 4 sampai 12. Kisah 13 ayat 4 sampai 12. Tetapi sebelumnya kita mulai dari ayat pertama saja. Hanya 3 ayat yang di atasnya. Mari kalau saudara sudah membuka Alkitab, mari kita sama-sama membacanya. 2, 3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Kemudian ayat 4, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Amin. Kalau kita melihat kembali, siapakah itu Saulus? Di ayat-ayat sebelumnya, Saulus itu merupakan nama Yahudi sebelum ia diganti namanya menjadi Paulus. Dan ia dilahirkan di Tarsus, yaitu sebuah kota penting yang menjadi pusat Kristen di Asia Kecil. Masa mudanya dihabiskan di Yerusalem. Dan Saulus mulai tampil dengan penganiayaan atau pembunuhan murid-murid Tuhan Yesus, sehingga Paulus atau Saulus ditangkap oleh Tuhan Yesus.
Nah, kalau kita baca Kisah Para Rasul ayat ke-13 ini berbicara mengenai kota Antioquia yang menjadi pusat cerita untuk pertama kali para murid-murid Tuhan Yesus disebut Kristen. Jemaat di Antioquia sungguh diberkati dengan keberadaan 5 orang yang berperan sebagai nabi dan pengajar. Kelima pemimpin itu senantiasa beribadah, berdoa, dan berpuasa. Sehingga datanglah panggilan Tuhan kepada Saulus dan Barnabas. Tuhan memprioritaskan Barnabas dan Saulus untuk melakukan tugas dari Tuhan. Kedua orang itu ditunjuk oleh Roh Kudus untuk pergi dari Antioquia untuk melakukan perjalanan atau melakukan pelayanan mereka dalam konteks yang lebih luas lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Nah, di ayat yang kedua tadi kita baca, ada 5 orang termasuk Barnabas dan Saulus. Tetapi 3 orang ini yang menopang atau mengutus, bahkan tumpang tangan terhadap Barnabas Saulus sesuai perintah daripada Roh Kudus. Di ayat 4 kita sama-sama baca tadi, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, artinya mereka pergi karena disuruh Roh Kudus, bukan kemauan mereka sendiri, tetapi digerakkan oleh Roh Kudus, tuntunan dari Roh Kudus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Roh Allah lah yang menetapkan dan memutuskan mereka untuk melakukan pelayanan misi itu. Pertama-tama pelayanan mereka sebuah kota kecil, yaitu kota pelabuhan yang bernama Seleukia. Jaraknya kurang lebih 20 km dari kota Antioquia. Barnabas, Saulus, dan Yohanes Markus menjadi membantu mereka di dalam pelayanan misi itu. Mereka berlayar ke Siprus, kepulauan Siprus. Sesampainya di Siprus atau di kepulauan Siprus, ada 2 kota yang mereka singgahi, yaitu Salamis dan Pafos. Salamis berada di ujung sebelah timur Siprus, dan Pafos berada di ujung barat dan merupakan ibu kota daripada Siprus. Kalau kita baca di Kisah 13 ayat 6-12, di sini ditulis atau dicatat bahwa suatu kisah bagaimana gubernur di wilayah Siprus itu, gubernur itu yang bernama Sergius Paulus, tertarik atau ingin mendengarkan Injil. Ternyata dia haus akan firman Tuhan. Sebelumnya dia memang memiliki keinginan untuk melihat dan mengerti hal-hal yang bersifat rohani. Akan tetapi sangat disayangkan orang yang sebetulnya cerdas dan pandai secara intelektual, yang dimaksud adalah gubernur tersebut, dan haus, tetapi tidak ada yang datang melayani. Kemudian dia mencari orang-orang spiritual, mencari sumber yang salah, yaitu ke dukun atau ke nabi palsu. Ya, di sini dikatakan ia pergi ke tukang sihir yang bernama Bar Yesus. Bar Yesus sendiri artinya adalah anak yang mendatangkan keselamatan, atau bisa disingkat menjadi anak keselamatan. Dan kemudian diganti dengan sedikit bahasa familiar di dalam bahasa Yunani menjadi Elimas. Elimas inilah yang berusaha menghalangi Paulus dan Barnabas untuk mengabarkan Injil ke gubernur Siprus. Nah, berbagai cara dia lakukan supaya iman daripada gubernur itu tidak membelok atau tidak lari kepada Tuhan. Berbagai cara dia hasut, berbagai cara dia upayakan supaya membelokkan gubernur itu dari imannya.
Paulus melihat hal ini bukan saja sebagai halangan dari manusia, tetapi lebih daripada itu, dia melihat sebagai usaha dilakukannya oleh karena kuasa kegelapan untuk menghalangi pekerjaan Tuhan. Sebab itu, Paulus dengan penuh Roh Kudus mengkonfrontasikan Elimas. Kalau saudara nanti bisa baca nanti di ayat yang 10 itu, bagaimana Paulus mengecam perbuatan Elimas dan menyebut Elimas itu adalah anak iblis. Kalau dilihat dikatakan anak iblis, ini suatu ungkapan untuk menegur keras Elimas. Disampaikan anak iblis. Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menelanjangin kepalsuan Elimas yang bukan sebagai anak Allah, melainkan anak iblis. Di ayat 10 kita bisa melihat ada 3 ciri anak iblis yang disampaikan Paulus. Yang pertama, penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Kalau kita suka menipu, kita melakukan kejahatan, berarti salah satunya kita menjadi anak iblis. Dan yang kedua, memusuhi segala kebenaran. Memusuhi segala kebenaran. Dan ketiga, berusaha membelokkan jalan Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita juga sering sekali kita ketika kita mau melayani, kita mau beribadah kepada Tuhan, atau mau datang untuk doa malam, ada halangan yang datang mengganggu kita, baik dari istri, suami, anak-anak. Itu adalah pekerjaan iblis, berusaha untuk membelokkan agar kita tidak boleh ikut beribadah. Dia tidak senang kita boleh beribadah bersama dengan Tuhan. Dengan berbagai cara dia lakukan supaya kita bisa membelok dari jalan-jalannya Tuhan. Dari 3 ciri di atas, kita bisa melihat terjadi peperangan dan pertempuran rohani antara Elimas dan Paulus, antara anak atau pengikut iblis dengan pengikut Allah. Peperangan rohani semacam ini juga bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Iblis berusaha menyesatkan kita dari jalan Tuhan. Tetapi saya percaya ketika kita yang mengikuti ibadah sekarang ini, yang mengikuti ibadah online, ketika kita sungguh-sungguh mengharapkan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka kita pasti dipenuhi Roh Kudus. Maka kita mengerti mana yang menjadi tipu muslihat iblis, mana yang bukan. Nah, di ayat 11 bagaimana Roh Kudus menghukum Elimas. Nah, setelah melihat apa yang terjadi pada Elimas, maka gubernur itu tahu dan sadar bahwa Allah yang disembah Paulus adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Dan dia percaya dan beriman kepada Allahnya Paulus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam mengabarkan Injil, gereja seringkali berhadapan dengan kekuatan-kekuatan penghalang yang datang dari iblis. Siapa yang dimaksud dengan gereja? Apakah gedungnya? Bukan. Gereja itu adalah kita semua, jemaat-jemaat Tuhan. Itulah gereja. Sering sekali kita berhadapan dengan kekuatan-kekuatan penghalang yang datang dari iblis. Karena iblis tidak senang kita berada di gereja. Karena iblis tidak senang kita intim bersama dengan Tuhan. Kekuatan itu bisa berwujud sebagai manusia, bisa juga berwujud sebagai benda-benda yang kita sayangi, bahkan bisa berwujud sebagai uang. Sebab melalui mereka, iblis akan melakukan gerakan supaya dapat menghalang-halangi kita dalam melayani, bahkan dekat dengan Tuhan. Tapi kita tidak perlu takut, karena bila mana kita berpihak kepada Tuhan, kita aktif dalam pelayanan, kita sering membaca firman Tuhan, maka Roh Tuhan akan menyertai kita. Dan Roh Kudus juga akan memampukan kita untuk melawan dan menaklukkannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Dari kisah ini kita diingatkan bahwa pelayanan yang dipercayakan kepada kita adalah penugasan dalam tuntunan Roh Kudus. Kita pun menyadari bahwa dalam pelayanan kita akan menjumpai oknum-oknum yang tidak senang akan pelayanan kita dan menghambat kesaksian-kesaksian kita untuk membangkitkan iman-iman dari saudara-saudara kita. Namun yang perlu kita ingat, Roh Kudus tidak dapat dihambat oleh si jahat dan tipu muslihatnya. Oleh sebab itu kita minta Roh Kudus untuk memenuhi kita. Di masa-masa Pentakosta ini kita terus diingatkan bahwa Roh Kudus dicurahkan lagi bagi kita yang sungguh-sungguh mencari, yang sungguh-sungguh haus, yang sungguh-sungguh menyembah Allah. Oleh sebab itu mari kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, agar kuasanya nyata dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Jadilah pribadi dan keluarga yang setia menopang pekerjaan Tuhan, dan giat terlibat dalam tanggung jawab pekabaran Injil. Pakailah talenta yang sudah Tuhan percayakan, bahkan karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, untuk tetap melayani dan menjadi berkat, bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Jangan kita seperti Elimas yang memberi hatinya dikuasai oleh iblis. Tetapi jadilah kita seperti Sergius Paulus yang rindu dan haus mendengarkan firman Allah. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita dalam pelayanan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, di mana firman-Mu mengajar kami agar kami dapat mengerti mana yang menjadi kehendak Bapa dengan yang bukan, ya Bapa. Ajar kami untuk senantiasa dekat dengan Tuhan agar kami mengerti bahwa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku daripada firman-Mu, tidak hanya sebagai pendengar. Terima kasih Bapa. Hamba sudah selesai berbicara, tetapi kami percaya firman-Mu tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya saudara. Saudara yang berada di rumah, apakah saudara diberkati oleh firman Tuhan yang baru saja didengar? Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kami dengar Tuhan akan meresap ke dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Terima kasih Tuhan. Oh, jauhkan
Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan, atas kasih kemurahan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang selalu ada di saat kami perlukan. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini Tuhan, di mana firman-Mu Tuhan mengingatkan kepada kami agar kami lebih lagi hidup berkenan kepada-Mu, agar kami mencari Engkau, agar kami rindu senantiasa hadirat Tuhan ada dalam hidup kami, agar kami bisa membedakan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami lebih peka lagi mendengar suara Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan sudah pakai memberitakan firman pada saat ini. Berkati dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, sehingga Tuhan, apapun pergumulan permasalahan hamba-Mu, Tuhan sumber segala-galanya. Dan kami semua jemaat-Mu yang mendengarkannya Bapa, diberkati dalam nama Yesus. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, dan lewat firman-Mu iman kami semakin dikuatkan, kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat Bapak Gembala kami, Bapak Nathan Karangan, beserta Ibu Agnes, bahkan keluarga besarnya. Berkati pelayanan hamba-Mu khususnya di Grand Resident Tuhan, agar lewat pelayanan hamba-Mu, jemaat-jemaat Grand Resident semakin bertumbuh imannya, jemaat-jemaat Grand Resident semakin dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun pelayanan hamba-Mu, ada tanda-tanda heran boleh menyertainya, hikmat pewahyuan senantiasa menyertainya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Bapak Pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyotoro Harjo. Berkati pelayanan hamba-Mu, bahkan wakil-wakilnya, keluarga besarnya, apapun bentuk pelayanan hamba-Mu diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk karayon kami Bapak Andi Markus. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu, khususnya di Bekasi Tuhan, agar lewat pelayanan hamba-Mu Bekasi dimenangkan, Bekasi dipulihkan, semakin banyak jiwa-jiwa yang datang bertobat untuk Bekasi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami rindu ingin mengangkat tangan kami untuk Indonesia. Engkau melihat negara kami saat ini, Engkau melihat bangsa kami saat ini. Namun satu hal yang kami percaya, Tuhan selalu mengasihi bangsa kami. Engkau ada atas Indonesia, Engkau ada atas bangsa kami. Tuhan, Engkau ada, hati-Mu ada untuk bangsa kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan bangsa kami, karena Engkau selalu sangat mengasihi bangsa kami Bapa. Untuk itu apapun yang terjadi atas bangsa kami, semua atas izin Tuhan. Karena itu Bapa, ajar kami semakin lagi berharap kepadamu, ajar kami untuk semakin mengandalkan Engkau lagi Tuhan. Melalui peristiwa COVID ini Bapa, kami percaya lewat COVID ini Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, semakin banyak jiwa yang haus akan Engkau, mencari Engkau sebagai keselamatannya Bapa, mencari Engkau sebagai satu-satunya jalan keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati para pemerintahan kami, berkati Bapak Presiden kami, bahkan pejabat-pejabat tinggi daerah Tuhan Kau berkati, agar di dalam mereka mengambil semua keputusan yang asalnya daripada Tuhan, dan di dalam mereka melakukan tugas-tugas mereka melakukannya dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu pemulihan terjadi atas bangsa kami. Kami rindu Tuhan pemulihan terjadi atas kota-kota kami, dan kami percaya Tuhan, walaupun saat ini terjadi krisis global, namun kami percaya Indonesia jauh dari krisis global. Bahkan akan muncul anak-anak Tuhan sebagai bendahara-bendahara Tuhan yang Kau percayakan untuk menjadi berkat-berkat bagi lingkungan, berkat bagi negara-negara, bahkan berkat bagi keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa atas gereja kami Grand Resident. Kami percaya
Kalau gereja ini ada di tengah-tengah perumahan Grand Resident, itu bukan karena secara kebetulan, namun Tuhan punya maksud yang indah atas perumahan ini. Tuhan punya rencana yang indah atas gereja kami. Engkau akan pakai gereja kami Tuhan sebagai messenger-Mu, khususnya di Setu dan sekitarnya Bapa. Engkau akan pakai gereja ini Bapa sebagai untuk memberitakan Injil kemanapun Tuhan, khususnya di daerah Setu dan sekitarnya. Akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui kami hamba-hamba-Mu, melalui kami jemaat-jemaat-Mu Grand Resident. Untuk itu, satu hal yang kami minta Bapa, berikan kami keunitian, berikan kami kesehatan. Kami tahu, kami sadar, di saat kami unity, iblis tidak senang akan apa yang kami lakukan. Iblis berusaha untuk memporak-porandakan hati kami. Iblis berusaha untuk menghancurkan kesehatan kami. Ajar kami peka untuk mendengar suara Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa unity, untuk senantiasa saling bergandengan tangan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Karena kami percaya gereja Grand Resident akan besar. Engkau akan pakai, Engkau akan pakai Tuhan, Engkau akan pakai Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berikan kami keberanian Bapak untuk memberitakan Injil-Mu. Berikan kami keberanian karena waktu Tuhan sudah sangat dekat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang kami sudah berikan. Berapapun rupiah yang kami berikan, kami percaya di saat kami memberi, kami tidak akan kekurangan. Karena Tuhan sendiri yang akan menggantikannya. Kami terlalu yakin, terlalu percaya akan firman-Mu, bahwa Engkau datang ke dalam dunia ini supaya kami memperoleh hidup yang berkelimpahan. Terima kasih Bapak. Kegiatan kami seminggu ke depan Tuhan berkati. Anak-anak kami Tuhan berkati. Suami istri kami, pekerjaan, usaha, bisnis kami Tuhan berkati. Tuhan akan membuat kami naik, tidak akan turun. Jadi kepala, tidak akan jadi ekor. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, agar hati kami memperoleh hati yang bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadat kita. Saudara, buka hati saudara, mengangkat tangan saudara sebagai iman untuk menerima berkat rohani dari Allah Bapa yang akan nyata dalam kehidupan saudara sehari-hari. Berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di sorga, di dalam putranya Yesus Kristus yang telah memberikan kepada kita kasih karunia yang tidak terbatas. Turun atasmu pada hari ini dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai engkau dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam rumah tanggamu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, apa saja kau perbuat akan dibuatnya berhasil. Haleluya. Kita yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.